Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli terus memicu reaksi publik setelah laporan Wardatina Mawa menyeruak ke media sosial. Ramainya pemberitaan membuat perhatian netizen yang budiman semakin besar, apalagi setelah rekaman CCTV disebut menjadi bukti utama dugaan kedekatan terlarang antara Inara dan suami Wardatina. Situasi ini kemudian menarik perhatian psikolog Lita Gading yang menilai bahwa tuduhan perselingkuhan tidak bisa dibangun hanya dari aktivitas kasual atau interaksi akrab semata. Ia menegaskan bahwa laporan seperti ini membutuhkan pembuktian kuat karena banyak kasus berbalik menghantam pelapor ketika bukti tidak memenuhi unsur yang diperlukan. Breaking news, ada artis dilaporkan selingkuh katanya. Ingat guys, tolong hati-hati kalau membuat laporan tentang perselingkuhan. Karena apa? Karena perselingkuhan itu harus dilihat oleh mata kita sendiri dan ada saksi yang melihat perselingkuhan tersebut. Perselingkuhan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan di mall, jalan bersama, atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja, ngopi-ngopi cantik. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita melihat bahwa dia sedang dalam persetubuhan. Oke? Jadi, ingat, kalau kita belum ada bukti ke sana, jangan dulu bilang bahwa itu adalah perselingkuhan. Nanti akan berbalik 180 derajat, laporan tersebut akan menimpa kepada si pelapor. Saya hanya kasih tahu sama kalian ya, supaya kalian harus lebih cermat, harus lebih pintar dari orang yang berselingkuh ya. Karena orang berselingkuh itu banyak akal guys, banyak akal. Jadi kita nggak boleh kurang dari mereka. Kita harus lebih mendalami seperti apa, kalau bisa intai CCTV dan sebagainya. Oke? Jadi sekali lagi, jangan sampai hal ini jadi bumerang buat hidup Anda. Oke? Saya hanya mengingatkan. Ya? Oke? Karena banyak kasus loh, banyak kasus yang saya tangani seperti ini. Namun alhasil dia stres dan akhirnya berbalik menjadi masalah hukum yang serius. Salam, Lita Gading. Meningkatnya sorotan publik juga memunculkan komentar pedas dari Emma Waroka. Ia menilai fenomena kedekatan dalam lingkup bisnis dan kajian agama sering berubah menjadi pelanggaran moral ketika individu gagal mengontrol dorongan pribadi. Menurutnya, perilaku seperti itu tidak hanya merusak kepercayaan pasangan, tapi juga memberi dampak psikologis besar pada anak. Emma menegaskan bahwa kedekatan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim membuka ruang bagi kesalahan yang berulang, menunjukkan minimnya kontrol diri dan kurangnya kesadaran atas konsekuensi yang harus ditanggung keluarga. Astagfirullahaladzim, bener-bener habis pikir. Teman bisnis dan teman kajian. Kajian itu kan yang belajar agama kan, belajar ayat-ayat suci. Gunanya apa belajar ayat suci? Dari kitab kita yang paling suci, dari Allah langsung. Gunanya untuk menahan hawa nafsu. Manusia itu kan nomor satu tuh dikendalikan nih, kotak depan nih, prefrontal cortex. Kalau terus di dalam satu kajian itu malah menjadikan yang mendorong ke arah perbuatan maksiat, buat apa? Ini juga nih ya guys, para istri, para suami, semuanya deh ngumpul-ngumpul itu alasannya apapun juga banyak kan gak bagusnya. Alasannya apa ngumpul kayak begitu? Ini gak cuma sekali doang nih gue denger. Gue udah pernah denger cerita-cerita kayak begini dari lingkaran bukan pertemanan dekat ya, bukan close friends ya, tapi adalah pokoknya temen gue gitu ya, teman sekolah gitu. Sama nih, ketemu satu kajian. Padahal itu cowok udah punya istri juga, nikah lo guys. Si istri ditinggal akhirnya karena teman satu kajian. Dan gilanya lagi, sebelum cerai sama yang pertama, istri yang pertama udah tinggal bareng. Terus maka kajian itu apa? Kalau tidak bisa mengontrol nih otak hewani. Karena kan kalau hewan memang musim kawin kudu kawin, nggak bisa ditahan. Kayak kucing tuh apa yang ngejentak-jentak begini nih, yang laki memang itu hewan. Tapi kan kalau manusia kan otaknya bisa di handle dong, ditahan dong, direm dong. Pakai apa ya? Pakai iman. Makanya ada turun tuh ajaran-ajaran untuk apa? Menghandle ini. Kalau ini aja gak bisa dihandle. Nafsu yang paling rendah, nafsu perendah kan yang di bawah itu. Tahu kan lu cakra ada berapa cakra itu? Yang cakra yang bawah itu yang basic cakra bagi manusia untuk reproduksi. Masa lu nggak bisa tahan sih sampai melupakan
dosa-dosa yang bakalan kita dapatkan gitu loh dengan berbuat seperti itu, membohongi pasangan, bohong dosa. 2, bersukaan, bertatap-tatapan, berpegang-pegangan, apalagi sampai ngelakuin hal-hal yang di luar dari cuman pegangan doang, persetumbuhan misalnya, nauzubillah min dzalik. Terus apa gunanya lu pergi ke kajian kalau itu nggak bisa menghandle nafsu hewaninya lu? Hewan aja udah mesin kawin, tahu kapan mesti kawin. Ini manusia udah dapet pasangan buat kawin, masih mau kawin kesana kesi. Ya Allah, tuh apa nggak kepikiran juga ya, namanya anak-anak korban dari broken home itu, mentalnya, rasa percaya dirinya rusak, tahu nggak? Susah sekali untuk memperbaiki mental kita yang rusak karena orang tua kita berpisah dengan cara yang tidak baik, yaitu ada orang ketiga. Sangat menyakitkan untuk seorang anak, dan berjuang juga untuk tidak seperti itu, karena kadang tuh ada rebelnya anak justru malah menghancurkan diri sendiri. Gimana caranya biar nggak hancur? Gimana caranya biar otak ini sinkron lagi, bener lagi, positif lagi? Jangan enak-enak orang tua cuma karena kepengen memuaskan hawa nafsunya. Anak nggak dipikiri gimana mental anak, istri nggak dipikirin gimana mental istri. Ya Allah, dan kok ia nggak bisa mikir, nggak bisa punya iman saat sedang ijab kabul sama istri, perjuangan waktu saat dulu pacaran sampai nikah, dengan apa kebersamaan sampai mempunyai anak, punya keturunan, sampai sukses. Itu apa nggak bermakna sama sekali? Apa nggak bisa istighfar dulu kalau sampai ada perempuan yang ngegodain gitu loh? Ini tuh laki-lakinya ya terutama. Apa nggak mikir, ya Allah, waktu saya nggak ada punya siapa-siapa, nggak ada apa-apa, istri saya yang mendampingi, masa lu nggak bisa sih istighfar dulu, tahan dulu tuh hawa nafsu? Kenapa bisa diumbar gitu? Apalagi kalau kalian tuh semua udah tinggi gitu loh ilmunya, masa sih lu nggak bisa nahan ini prefrontal cortex lo untuk yang nafsu yang paling bawah itu? Segitu sulitnya ya nahan untuk menekan nafsu yang kayak begitu. Buak tahu, sangat merugikan sekali untuk tumbuh kembangnya anak-anak, mentalnya anak-anak. Harus melewati dramanya orang tua. Bukannya konsentrasi belajar, bukannya berbahagia, punya bapak ibu yang penyayang, bisa dijadikan contoh juga untuk mereka nanti menikah berikutnya gitu, generasi berikutnya. Malah mendatangkan bapak nggak pernah pulang, bapak ibu berantem, ibu menangis, ibu pingsan, ibu meratap. Nggak setuju saya. Teman bisnis, teman kajian, bukan muhrim dalam satu ruangan. Tidak setuju saya. Hanya membuat ya kesempatan untuk manusia yang paling bisa banyak ngotak buat ngakalin, buat kepuasannya dia sendiri. Saya sangat tidak setuju, dan sesuai agama itu harusnya dipisahkan. Dan ingat juga kalian ini yang udah komen-komen, oh iya perempuan wajib berhijab, gak usah ngatur soal penampilan gue. Insya Allah gue bisa jaga aurat gue yang harus gue jaga, ya. Bukan cuma sekedar menutup ini, tapi ini yang gue tutup sampai gue mati. Insya Allah gue akan jaga, dan kalian jaga aurat kalian sendiri. Gak usah ngurusin buka tutup kek, terbuka kek, gue juga gak pernah ngurusin kok. Sedekah kalian tuh berapa banyak, berapa sering, berapa rutin, gue gak peduli, gak perlu itu buat gue, gak perlu. Kalian bisa apa, tapi tolong betul-betul ini udah keterlaluan. Kejadian-kejadian yang dalam waktu sebulan ada berapa kejadian cuma masalah tidak bisa menjaga nafsu syahwat, dan paling terendah nafsu yang paling gampang kita kendalikan sebenarnya kalau memang kita punya dan punya iman. Muak saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.